Hiperalimentation. Pengertian hiperalimentation. Konsep hiperalimentasi sendiri sebagai impuls jangka panjang yang berasal dari larutan protein yang mengandung glukosa dengan konsentrasi tinggi, vitamin, elektrolit, dan insulin. Hiperalimentasi disebut juga sebagai nutrisi parenteral total. Gejala dari hiperalimentation: demam atau menggigil, lebih sering buang air kecil, kebingungan, perubahan denyut jantung, otot lemah atau berkedut, sakit perut, haus, serta muntah. Pemeriksaan fisik dan penunjang hiperalimentation. Pada pemeriksaan fisik, dokter akan memeriksa tinggi badan dan berat badan. Dokter juga akan memeriksa tanda-tanda vital termasuk denyut nadi, suhu tubuh, tekanan darah, dan laju pernapasan. Hal ini penting diketahui mengingat penggangguan makan juga dapat mengganggu beberapa fungsi tubuh yang terkait dengan tanda vital tersebut. Kemudian dokter akan memeriksa perut, kondisi kulit, serta rambut. Dokter bisa melakukan evaluasi ini dengan mewawancarai pasien atau sering melalui pengisian kuesioner dengan penilaian khusus untuk menilai gejala pasien. Beberapa jenis kuesionernya meliputi eating disorder, inventory questionnaire, SCOPE, eating attitudes test, atau eating disorder examination questionnaire. Guna memastikan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan selanjutnya meliputi tes laboratorium, pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, tiroid, gigi, EKG, elektrokardiogram jantung, dan tes urin. Ada kalanya dokter juga menyarankan pemeriksaan dengan sinar X untuk mengetahui masalah tulang yang bisa jadi tanda anoreksia atau bulimia. Cara pencarian ICD-10 volume 1 dan 3. 1. Diagnosis hyperalimentation, artinya nutrisi parenteral total. Mencari di ICD-10 volume 3 ler tim H untuk hyperalimentation. Kemudian cari hiperalimentation dan terdapat pada halaman 329 dengan kode E67.8. Kita pastikan lagi di volume 1 pada abjad E67.8 pada halaman 268 apakah terdapat hiperalimentation dan terbukti bahwa penyakit itu benar ada di halaman tersebut. Cara pencarian tindakan EKG di ICD-9. Mencari di ICD-9 di bagian belakang pada abjad E, kemudian lihat EKG halaman 320 tertulis EKG C also elektrokardiogram 89.52. Kita pastikan lagi di ICD-9 di halaman depan pada kode 89.52 halaman 245. Apakah terdapat EKG? 2. Obesity. Pengertian obesity. Obesity adalah kelebihan selemak, terutama dalam jaringan subkutan. Berat badan 20% di atas berat badan ideal berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tinggi badan. Gejala dari obesity. Obesitas bukan sekadar berat badan berlebih, overweight. Obesitas ditandai dengan nilai indeks massa tubuh IMT 30 atau lebih, mudah atau banyaknya berkeringat, penumpukan lemak di beberapa area tubuh, mulai lelah dan nyeri sendi.
Pada anak-anak, obesitas umumnya ditandai dengan penumpukan lemak di bagian payudara, sesak ketika melakukan aktivitas fisik, dan gangguan pubertas. Pemeriksaan fisik dan penunjang obesitas. Sebagai langkah awal, dokter akan bertanya tentang riwayat kesehatan, dan pemeriksaan fisik meliputi berat badan dan tinggi badan, lingkar pinggang, tekanan darah, dan irama jantung. Pemeriksaan berikutnya adalah menghitung indeks massa tubuh pasien. Indeks massa tubuh dapat diketahui dengan menghitung tinggi dan berat badan pasien. Dokter juga akan melakukan serangkaian tes penunjang untuk mendeteksi adanya risiko penyakit terkait obesitas. Rangkaian tersebut antara lain tes darah, tes fungsi ginjal, tes hormon tiroid, elektrokardiografi atau EKG. Cara pencarian ICD-10 volume 3, pertama-tama kita akan mencari obesitas. Di sini obesitas tertulis jelas dengan kode E66.9 di halaman 482. Kemudian kita akan memastikannya lagi di ICD-10 volume 1, dan kita akan mencarinya pertama-tama kita akan mencarinya dengan letter E. Di sini jelas tertulis kode E66.9 itu adalah obesitas di halaman 2268. Kemudian kita akan memastikan tindakannya di ICD-9. Kemudian kita akan mencari tindakannya di ICD-9. Pertama-tama kita akan buka dulu di bagian belakang, dan kita akan mencari di letter E. Di sini jelas tertulis EKG dengan kode 89.52 di halaman 320. Kemudian kita akan memastikannya kembali di bagian depan dengan kode 8952. Di sini jelas tertulis EKG di halaman 244. Gejala dari amiloidosis, beberapa gejalanya yaitu lelah dan lemas, sendi terasa nyeri, kulit menebal atau mudah hangat, lidah bengkak, tangan dan kaki kesemutan atau mati rasa, denyut jantung tidak teratur, sesak napas, tungkai membengkak, diare dan diare berdarah, berat badan turun drastis. Pemeriksaan fisik dan penunjang amiloidosis. Untuk mendiagnosis amiloidosis, dokter akan menanyakan gejala, riwayat kesehatan pasien, dan keluarga. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik tahap selanjutnya. Dokter akan menerima pasien menjalani beberapa tes penunjang seperti tes darah dan urin. Tes darah dan tes urin dilakukan dengan cara memeriksa sampel darah dan urin pasien. Tes ini bertujuan untuk melihat keberadaan protein normal dalam darah dan urin, serta melihat fungsi kelenjar tiroid dan organ. Biopsi dilakukan dengan cara mengambil sampel jaringan dari bagian tubuh menuju langsung dipelajari mengalami amiloidosis. Untuk melihat keberadaan amiloid, sampel bisa diambil dari jaringan lemak di perut, sumsum tulang, dan terkadang dari mulut atau rektum. USG atau ultrasonografi. Pemindahan dengan USG bertujuan untuk mengetahui tingkat keparahan amiloidosis terutama di organ hati. Ekokardiogram. Prosedur ekokardiogram dilakukan untuk melihat fungsi struktur jantung dan mendeteksi amiloidosis yang terjadi di jantung. Tes genetik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah amiloidosis berkaitan atau disebabkan oleh kelainan genetik. Cara pencarian amiloidosis pada ICD-10 volume 1 dan volume 3. Yang pertama itu kita buka ICD-10 volume 3. Selanjutnya kita tentukan leader term dari amiloidosis, di mana leader termnya yaitu A.
Amiloidosis di ICD 10 volume 3 terdapat dengan kode E85.9 pada halaman 43. Tadi setelah kita dapat amiloidosis dengan kode E85.9 pada ICD 10 volume 3, kita tentukan apakah penyakit amiloidosis itu ada atau tidaknya. Selanjutnya kita buka buku ICD 10 volume 1. Kita tentukan abjad dari kode tersebut, di mana kode amiloidosis itu E85.9. Amiloidosis pada ICD 10 volume 1 dengan kode E85.9 terdapat pada halaman 277, di mana di situ tertulis amiloidosis unspecific. Saya akan menjelaskan cara pencarian tindakan EKG di ICD-9. Yang pertama, mencari ICD-9 di bagian belakang pada abjad E. Kemudian lihat EKG pada halaman 320 yang tertulis EKG see also electrocardiogram pada kode 98.52. Dan kita pastikan lagi di ICD-9 di halaman depan pada kode 98.52 pada halaman 245 apakah terdapat EKG tersebut